Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini dari NLCC Indonesia. Tanpa terasa kita telah masuk dalam minggu pertama bulan Juli, hari ini tanggal 3 Juli tahun 2022. Bapak Ibu, kita baru saja menyelesaikan topik bulan Juni, yaitu belajar tentang integritas dari tokoh-tokoh besar dalam Alkitab. Doa saya kita semua diberkati oleh tema bulan Juni yang lalu, dan sekarang bulan Juli ini Bapak Ibu kita akan belajar satu topik yang baru. Topik yang mungkin sebagian orang, sebagian Bapak Ibu katakan sesuatu topik yang personal sebenarnya, itu urusan saya. Tapi Bapak Ibu, menurut saya topik ini adalah topik yang mungkin paling banyak ada dalam pikiran kita. Lebih dari hal yang lain, bahkan mungkin lebih dari Tuhan Bapak Ibu. Apa itu? Tentang uang. Selama bulan Juli kita akan belajar sama-sama firman Tuhan di bawah satu tema besar, yaitu apa kata Alkitab tentang uang. Dan doa saya dan Ibu Sarah, Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua diberkati Tuhan lagi. Kita semua mendapatkan pengetahuan baru lagi. Dan tujuan utama dari topik ini adalah supaya Bapak, Ibu, dan saya makin hari makin merasakan menikmati berkat Tuhan. Makin diberkati Tuhan lagi. Karena apa? Karena kita tahu bagaimana mengelola, menggunakan uang kita, harta kita dengan benar seperti apa yang Tuhan inginkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah hari ini, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan juga perjamuan kudus hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk beribadah, kami ada waktu untuk memuji dan menyembah-Mu, kami ada waktu untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan juga kami ada waktu lagi untuk mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota melalui perjamuan kudus hari ini. Doa hamba kiranya seluruh rangkaian ibadah hari ini dapat memberkati kami semua. Kami semua dapat merasakan menikmati kehadiran Tuhan. Beracaralah Tuhan, hadirlah di tengah semua rangkaian ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire.
in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. So your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender, this is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to.
I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every cloud. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room, I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. We surrender, we surrender. Jesus, we surrender, we surrender. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Seperti yang saya sampaikan dalam pembukaan tadi, selama bulan Juli kita akan belajar sama-sama satu tema yang baru, yaitu apa kata Alkitab tentang uang.
Dan hari ini, tema yang pertama hari ini yaitu kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dengan tema manusia dan uang. Khususnya bagaimana Allah kita atau Tuhan kita mengamati, melihat kita, khususnya sebagai anak-anaknya, dalam menata atau dalam mengelola, mengatur uang yang Tuhan berikan kepada kita. Dasar firman Tuhannya adalah Yakobus pasal 5 ayat 1-9. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu di rumah. Yakobus pasal 5 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema atau judul peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Kita lanjut ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sebelum kita jauh merenungkan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu kesempatan lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 1-9 hari ini dengan tema manusia dan uang yang sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba yang akan hamba share hari ini. Kiranya juga menjadi berkat, menguatkan semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini, yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, berbicaralah kepada kami. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dan doa hamba, Tuhan tolong supaya kami tidak berhenti hanya sampai menjadi pemberita firman Allah yang baik, tidak saja menjadi pendengar firman Allah yang baik, tapi mampukan, tolonglah kami, tiap-tiap kami, tanpa terkecuali. Kami semua dimampukan oleh Engkau untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang baik. Kami dapat menaati kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mulai topik ini, manusia dan uang, saya ingat ada satu cerita tentang seorang laki-laki muda, Bapak Ibu. Laki-laki muda ini, waktu dia umur sekitar 25 tahun, Bapak Ibu, keluarganya tahu bahwa dia itu mendapatkan warisan yang cukup banyak, Bapak Ibu, pada waktu itu, ya, puluhan tahun lalu. Total sekitar 500.000 US dollar, Bapak Ibu. Kira-kira puluhan tahun lalu, sehingga jumlah ini sangat besar waktu itu, Bapak Ibu. Tapi menarik, keluarganya tidak mau menceritakan kepada saudara mereka ini atau keluarga mereka atau kepada laki-laki ini. Karena mereka tahu bahwa laki-laki ini hatinya jahat. Jadi mereka takut untuk memberitahu dia kalau dia dapat warisan 500.000 US dollar. Mereka takut nanti dia bisa salah menggunakan uang itu. Sehingga mereka simpan Bapak Ibu sampai dia tua. Sampai dia menjadi kakek, sampai dia umur 80, Bapak Ibu kira-kira. Nah, waktu sudah umur 80, mereka takut, mungkin tidak lama lagi dia akan pergi, dia akan mati. Sehingga mereka katakan harus mereka ceritakan tentang warisan ini. Tapi mereka sendiri bingung, takut gimana cara menceritakannya. Sehingga pendek cerita mereka menghubungi hamba Tuhan, pendeta mereka, minta tolong kepada pendeta mereka karena mereka tahu, kalau menurut mereka Pak Pendeta itu biasanya fasih lidah, pasti bisa pintar ngomong. Sehingga mereka mintalah Pak Pendeta untuk memberitahu kepada kakek ini, Bapak Ibu. Tapi pendeta ini ya namanya hamba Tuhan, Bapak Ibu, pendeta dia juga khawatir untuk bisa menyampaikan tentang warisan ini secara terus terang. Kenapa dia takut, Bapak Ibu? Jumlahnya besar, dia takut
dia kena serangan jantung atau ya kan, dia kaget dengarnya, oh kenapa dia baru tahu, kemudian dia dapat serangan jantung dan lain sebagainya. Sehingga, tapi akhirnya pendeta ini memberanikan diri untuk datang kepada kakek itu, dan dia sedikit, ya dia minta hikmat mungkin dari Tuhan Bapak Ibu, supaya dia bisa tahu caranya ya, bisa bertanya dengan, atau memberitahukan dengan benar. Sehingga Pak Pendeta ini mulai dengan pertanyaan. Pintar juga pendeta ini, dia mulai bertanya. Pertanyaannya begini, Pak atau kakek, kalau kamu seandainya punya uang sebesar 500.000 US dollar sekarang, apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Kakek itu diam sebentar, kemudian kakek itu menjawab, oh Pak Pendeta, jangan takut. Kalau saya punya uang sekarang sebesar 500.000 US dollar, saya pasti akan berikan semuanya untuk pembangunan gereja Pak Pendeta. Karena saya tahu gereja Bapak Pendeta sedang membangun. Bapak Ibu, apa yang terjadi waktu dengar kata-kata kakek itu? Pendetanya yang pingsan, Bapak Ibu. Tadinya dia takut kakek itu yang kena serangan jantung. Waktu dengar kakek bilang kalau 500.000 akan diberikan kepada gereja dia, pendeta yang pingsan. Bapak Ibu, sekali lagi, hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang, ya, sekali lagi tadi yang saya sampaikan di pembukaan. Mungkin personal. Atau Bapak Ibu katakan, kalau Pak Riki khotbah atau pendeta khotbah, atau bukan Bapak Ibu mungkin ya, orang-orang lain. Kalau pendeta khotbah soal uang lagi, ini pasti persepuluhan lagi. Wah, ini pasti minta uang lagi. Bapak Ibu, sebenarnya bukan itu tujuannya, ya. Tapi mari kita lihat sama-sama. Tujuannya adalah saya mau kita sama-sama belajar mendengar suara Tuhan lagi. Apa yang Tuhan inginkan dari kita, khususnya ketika berbicara tentang uang. Yang pasti Bapak Ibu, semua kita tertarik kalau bicara soal uang. Benar nggak Bapak Ibu? Tidak ada orang yang tidak tertarik. Kalau ada di antara Bapak Ibu katakan, saya tidak tertarik tentang uang. Saya rasa mungkin Bapak Ibu tidak jujur, ya. Kita semua tertarik. Siapa yang nggak tertarik? Kita tertarik Bapak Ibu untuk, kita tertarik dengan yang namanya uang. Tapi, kita tertarik dengan uang. Semua tertarik dengan uang. Tidak ada yang tidak tertarik. Tapi mungkin banyak kita tidak tertarik kalau kita mau bicara soal uang. Apalagi kalau mau mendengar pendeta atau hamba Tuhan bicara soal uang. Lagi, kira-kira begitu Bapak Ibu. Dan biasanya kalau bicara soal uang, kita semua itu tertarik kalau dikaitkan dengan kurs dolar yang naik, dapat bonus, naik gaji, atau dapat diskon, dan lain sebagainya. Tapi kita itu mulai tidak tertarik atau sangat tidak tertarik kalau ketika bicara uang itu atau uang itu dihubungkan dengan Tuhan, dihubungkan dengan firman Tuhan. Tapi saya yakin Bapak Ibu di tengah masa-masa inflasi sekarang, bahkan depresi dunia sekarang ini, uang menjadi hot topic di seluruh dunia, di mana-mana, ya. Bapak Ibu, jangan lupa juga satu hal, karakter seseorang atau karakter kita manusia akan terlihat secara jelas ketika kita atau dia berhadapan dengan uang, entah itu dalam kelimpahan atau itu dalam kemiskinan, dalam kekurangan. Sehingga Bapak Ibu, topik menarik, walaupun mungkin kita tidak suka kadang-kadang mendengarnya. Tapi bicara soal uang, ini bicara juga soal karakter kita. Karakter kita sekali lagi akan terlihat jelas ketika kita berhadapan dengan uang. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh lagi Yakobus pasal 5 tadi, Bapak Ibu mau belajar sama-sama apa yang Tuhan sedang lihat dari kita, khususnya dalam mengatur atau mengelola uang kita. Ada beberapa gagasan atau ide yang menurut saya salah tentang uang. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, ada orang katakan uang membawa kebahagiaan. Gimana? Bapak Ibu setuju dengan kata-kata atau kalimat ini, uang membawa kebahagiaan? Saya rasa tidak. Beberapa orang berpikir bahwa uang bisa membawa kebahagiaan. Tapi saya yakin ini salah, ide yang salah. Uang mungkin bisa atau bisa membeli hampir semua hal. Mungkin, tapi kecuali kebahagiaan. Uang tidak bisa beli kebahagiaan. Ada yang mengatakan uang dapat membawa kita hampir ke mana saja, ke tempat-tempat terindah di dunia. Kecuali sorga. Uang bawa kebahagiaan. Saya rasa salah. Kedua, ide yang salah menurut saya. Uang membawa keamanan. Benar Bapak Ibu? Saya rasa juga salah. Mana ada orang miskin bayar bodyguard Bapak Ibu? Tidak ada. Yang bayar bodyguard justru adalah orang-orang yang punya banyak uang. Karena apa? Mereka rasa tidak aman. Yang ketiga, ide yang salah. Uang itu berdosa. Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa uang berdosa atau uang itu dosa. Saya rasa ini juga salah. Kenapa?
Uang tidak dosa. Uang dapat dipakai sebagai alat pertukaran yang diperlukan untuk membeli sesuatu di dunia ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, uang juga diperlukan untuk bisa membawa orang ke sorga, untuk bangun gereja, sehingga banyak orang datang beribadah di situ, mendengarkan Injil, mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka bisa mendengarkan keselamatan. Uang tidak dosa, dan Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa, saya rasa kita tahu kebenaran ini, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Yang Alkitab atau Tuhan katakan adalah cinta uang adalah akar segala kejahatan. Bukan uang, tapi cinta uang. Nah, hasil statistik Bapak Ibu tentang uang, ya. Dari seorang penasehat pernikahan, seorang konselor pernikahan, dia katakan satu fakta bahwa uang adalah 89% sumber dari semua perselisihan dan pertengkaran keluarga. Bahkan konselor yang sama juga mengatakan bahwa dari semua kasus perceraian, boleh dikatakan 80% lebih disebabkan oleh masalah uang. Khususnya masalah bagaimana mereka mengelola uang mereka. Dan dari semua kasus perceraian tadi, kata sang counselor, jumlah 80% yang bercerai karena masalah mengelola uang. Masalahnya bukan pada berapa banyak uang yang mereka punya, Bapak Ibu. Sama sekali bukan di situ persoalannya. Tapi attitude mereka, sikap mereka terhadap uang yang mereka miliki, itulah yang menjadi titik persoalannya. Sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, dalam memimpin jemaat, dalam memberikan counseling, membantu jemaat-jemaat yang punya pergumulan secara finansial, saya belajar satu hal Bapak Ibu. Jika kita tidak mampu mengelola sedikit uang yang kita punya, jangan pernah harap kita mampu untuk bisa mengelola uang yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu, coba saja perhatikan ketika kita naik gaji. Kita pikir semua masalah keuangan kita akan teratasi, betul? Atau paling tidak masalah diperkecil. Tapi lihat, ketika naik gaji, apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Hampir boleh dikatakan setiap kali kenaikan gaji, Bapak Ibu, bukannya menyelesaikan persoalan, tapi sepertinya dalam banyak counseling, sepertinya ini justru menjadi satu pintu gerbang menuju utang yang lebih besar lagi kalau kita tidak dapat mengelolanya dengan baik. Atau dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Sehingga hari ini Bapak Ibu sama-sama melalui Yakobus pasal 5 ayat 1-9 kita mau sama-sama belajar lagi dan melihat apa kata Alkitab tentang uang dan kekayaan. Khususnya bagaimana Allah melihat kita atau apa saja yang Allah perhatikan dari kita dan uang kita. Apa saja yang Allah perhatikan dari Bapak Ibu dan saya, khususnya ketika berhubungan dengan uang kita. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa, sebagaimana karakter dan integritas manusia dapat diukur dengan bagaimana ia dapat menghandle uangnya lebih daripada yang lain. Demikian pula menurut saya masalah spiritual. Masalah rohani seseorang akan terlihat atau terdeteksi ketika dia berhadapan dengan uang. Sehingga Bapak Ibu melalui firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita lihat, kita belajar lagi dari Tuhan. Menurut saya, Tuhan kita atau Sang Pencipta selalu mengamati beberapa hal dari kita, dari manusia, khususnya dalam kita menangani, mengelola uang kita, harta kita. Yang pertama, Allah kita, Tuhan kita melihat, mengamati kita dari sorga. Sekarang ini, tiap hari, tiap detik, tiap saat, bagaimana kita menyimpan uang kita. Sekali lagi, Bapak Ibu, Allah kita di sorga sedang mengamati atau melihat kita tiap-tiap hari, tiap saat, tiap detik. Bagaimana kita menyimpan uang kita. Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat 1-3 yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat kembali, Bapak Ibu bisa baca. Yakobus pasal 5 ayat 1-3. Hal pertama yang menurut saya menarik perhatian Tuhan sejauh ini menyangkut kekayaan kita atau uang kita adalah bagaimana kita menyimpannya. Di sini Yakobus sedang berbicara tentang bagaimana kita manusia menyimpan uang kita. Dalam ayat 1-3. Ada beberapa orang yang menimbun uang seperti harta karun. Menarik Bapak Ibu karena kata harta karun dalam bahasa Inggris treasure berasal dari kata thesaurus yang berarti koleksi. Beberapa orang mengumpulkan uang seperti orang lain itu mengumpulkan perangko atau mengoleksi perangko menurut saya. Maksud saya, mereka punya uang tapi belum tentu uang itu adalah uang yang mereka butuhkan untuk masa depan mereka, untuk masa pensiun mereka, untuk anak cucu mereka. Tapi sebenarnya mereka menimbun uang, mereka menyimpan uang mereka hanya demi uang itu sendiri. Ada beberapa hal, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita ingat yang ingin saya share dalam topik atau bagian yang pertama ini sehubungan dengan menyimpan uang ya. Dari Yakobus tadi pasal 5 ayat 1-3.
Yang pertama, hati-hati dengan kekayaan yang stagnan. Yakobus jelas pasal 5 ayat 1-3. Apa maksudnya stagnan? Bapak Ibu baca ayat 1-3, di sini Yakobus sedang bicara soal kekayaan yang ditimbun, seperti hoarder. Saya dan Ibu Sarah sering atau senang nonton channel TV tentang hoarder. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang sering nonton. Hoarder, siapa mereka? Atau kenapa mereka disebut hoarder? Siapa itu yang disebut hoarder? Hoarder adalah orang yang suka menimbun barang, timbun barang, beli barang, ambil barang, timbun di rumah, sampai akhirnya menjadi sampah. Dan Bapak Ibu saya yakin Alkitab mengutuk hal ini. Saya yakin Tuhan mau kita menghemat uang. Makanya Salomo katakan belajar kepada semut yang pandai menyimpan makanannya untuk musim panas. Tuhan mau kita menghemat. Tapi Bapak Ibu, yang Alkitab ingatkan atau Alkitab Yakobus memperingatkan kita adalah jangan pernah menimbun uang. Menyimpan uang, menyimpan kekayaan di luar apa yang pantas, di luar batas, terus ditimbun. Dan itu yang tadi yang saya katakan, mengumpulkan uang demi uang. Itulah yang Alkitab sebut cinta uang. Hoarder, mengoleksi, bukan untuk digunakan. Dan semua kita tahu, Alkitab katakan sekali lagi, cinta uang adalah akar segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Kekayaan stagnan. Kedua, Allah, jangan lupa, Allah tidak pernah mengutuk yang namanya kekayaan. Tidak pernah. Bapak Ibu bisa belajar Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Alkitab tidak pernah mengutuk kekayaan. Banyak orang salah mengerti, salah konsep, salah tangkap menurut saya ketika berbicara soal kekayaan. Ada beberapa fakta. Yang pertama, yang benar adalah Alkitab mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberi Bapak Ibu dan saya. Tuhanlah yang memberi kita kekuatan, kesehatan untuk mendapatkan kekayaan. Ulangan pasal 8 ayat 18. Itu yang benar. Yang berikut, fakta berikut, ada begitu banyak orang-orang pilihan Allah dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, adalah orang kaya. Kenapa Tuhan memberi kekayaan kepada orang-orang pilihannya? Karena memang Tuhan tidak pernah mengutuk kekayaan. Abraham, Daud, Salomo, Ayub, Bapak Ibu baca. Mereka adalah orang-orang yang dicatat jelas oleh Alkitab, mereka orang yang kaya. Dan Allah tidak pernah mengutuk, Alkitab tidak pernah mengutuk mereka, tidak pernah mengutuk Abraham, Salomo, Ayub, Daud, karena mereka mati dengan kekayaan dan kehormatan yang melimpah. Tapi sebaliknya Tuhan memuji mereka. Dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, ada Lydia dari Tiatira, pengusaha kain ungu. Lydia setelah bertobat dari pelayanan Rasul Paulus banyak memberi dan memakai kekayaannya untuk mendukung pekerjaan penginjilan pada waktu itu, pada zaman itu. Barnabas juga dikenal sebagai orang yang punya uang. 3 bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus. Kalau Bapak Ibu baca, mereka sering memakai rumah mereka untuk persekutuan, mengumpul orang untuk makan di situ, bersekutu di situ. Artinya mereka termasuk orang yang berada, mereka punya uang, mereka kaya. Sehingga Bapak Ibu, kekayaan stagnan, hati-hati dan ingat Allah tidak pernah mengutuk kekayaan. Yang kedua, yang Allah kutuk adalah penimbunan kekayaan alias ketamakan. Ini yang Allah kutuk. Sudah jelas di sini bahwa Alkitab tidak pernah mengutuk kekayaan, tetapi yang Alkitab kutuk adalah penimbunan kekayaan, cinta uang. Itulah yang disebut sebagai ketamakan. Kalau boleh saya pakai istilah keserakahan yang kejam, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Tuhan Yesus katakan apa? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, waspadalah. Waspadalah terhadap yang namanya ketamakan. Bapak Ibu saya dan Ibu Sarah selama kami melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Sampai hari ini ya. Ada begitu banyak orang datang kepada kami, datang kepada saya, datang kepada kami sebagai hamba Tuhan. Mereka mengaku segala macam dosa mereka. Semua dosa mereka akui di depan kami sebagai hamba Tuhan. Tapi saya secara pribadi belum pernah ada orang yang datang kepada saya dan mengaku bahwa ia punya dosa tamak. Pak Riki, tolong doakan saya. Saya punya dosa tamak. Belum pernah. Dosa yang lain, semua orang sudah sering datang mengaku. Tapi dosa tamak tidak. Sehingga Bapak Ibu hati-hati. Hati-hati karena ketamakan adalah dosa yang sangat menipu. Tidak pernah kita tahu, tidak pernah kita rasa, tidak pernah kita sadar. Itulah sebabnya Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap yang namanya ketamakan. Bahkan Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 5 menyebut ketamakan sebagai penyembahan berhala. Bapak Ibu, penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala kita semua tahu, ini bukan masalah sepele, ini masalah serius. Bapak Ibu, saya ingat baca cerita tentang seorang wanita bernama Hattie Green. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah baca tentang dia. Hattie Green hidup beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu juga. Ketika dia masih hidup, dia dikenal sebagai wanita terkaya di Amerika. Tapi ketika dia meninggal, Hattie
tua ini, yang sudah tua ini, orang dapati bahwa dia memiliki 100 juta dolar. Uang cash, Bapak Ibu. Cash. Tapi Bapak Ibu tahu, siapa itu Hetty Green? Siapa perempuan ini? Ada beberapa catatan tentang dia. Hetty Green, daripada dia beli baju tebal yang mahal, Bapak Ibu, dia sering pakai baju biasa, dia masukkan koran ke dalam baju itu supaya dia bisa hangat. Dia nggak mau beli baju yang mahal. Bahkan diceritakan, Hetty Green ini, Bapak Ibu, kalau dia beli koran pagi, dia baca, habis dia baca, malamnya dia jual lagi. Apalagi tentang Hetty Green. Waktu dia tahu uangnya, dia sudah tua, ada uang 100 juta Bapak Ibu, dia berusaha untuk menyimpan uang 100 juta yang dia punya itu, dan dia simpan di di gudang dia Bapak Ibu, gudang yang dia punya. Ternyata dia pisahkan, nggak tahu kenapa waktu orang lihat, Hetty itu memisahkan, di gudang itu ada 2 kain warna putih dan warna merah. Mereka lihat, mereka teliti kenapa kok uang 100 juta itu disimpan dibungkus dalam 2 kain, warna berbeda, putih dan merah. Rupanya apa Bapak Ibu? Karena yang warna putih itu ada lebih 1 sen. Jadi supaya dia tahu di situ ada lebih 1 sen, dia kasih lain warna Bapak Ibu. Sehingga banyak orang yang melihat hidup Hetty Green ini Bapak Ibu. Oh, satu lagi. Lupa. Hetty Green ini dikenal punya banyak investasi besar di New York City. Daripada dia bayar pajak, daripada dia ketahuan dia punya penghasilan yang besar di New York dan dia bisa kena pajak, apa yang Hetty Green lakukan Bapak Ibu? Dia tinggal di satu gubuk yang kecil, di satu apartemen yang kecil dengan nama samaran sehingga orang tidak bisa tahu dia ada di situ, orang tidak tahu dia punya tempat tinggal sehingga penagih pajak bisa lolos atau dia tidak dapat kena tagihan pajak. Itulah Hetty Green Bapak Ibu, bayangkan orang ini. Sehingga orang katakan mungkin kalau dia mati nanti dia juga seleksi siapa yang merawat dia. Dia tidak akan mau dirawat dia akan tidak tega uangnya dipakai untuk membayar para RN atau register nurse yang dibayar dengan mahal. Dia pasti mau memakai orang yang kalau bisa jangan RN, kalau bisa orang biasa saja. Karena kalau RN yang rawat dia bisa mengeluarkan uang yang banyak. Bapak Ibu, apa poin dari kisah ini atau dari cerita ini? Apa masalah sebenarnya pada Hetty Green? Masalahnya menurut saya adalah karena Hetty punya banyak uang yang disimpan, lebih banyak uang yang disimpan daripada yang harusnya ia pakai untuk belanja, bahkan untuk dirinya sendiri, untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya juga, dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Itu masalah dari Hetty Green. Dengan kata lain, uang Hetty yang banyak itu bukanlah uang yang dia butuhkan, tapi uangnya yang ia cintai. Mengapa ada banyak orang sulit sekali memberi persepuluhan atau berbagi dengan mereka yang membutuhkan? Karena mencintai uang mereka. Sehingga Bapak Ibu kita harus hati-hati dalam poin ini. Yang keempat, dari bagian yang pertama. Tuhan menginginkan uang yang Bapak Ibu punya, harta yang kita punya itu bukan ditimbun, bukan dikoleksi, tapi disalurkan. Tuhan mau uang itu mengalir Bapak Ibu. Menarik Bapak Ibu, Tuhan menginginkan segala sesuatu dalam satu sirkulasi menurut saya. Perhatikan ketika Tuhan menciptakan dunia ini. Semua yang Tuhan ciptakan dengan sebuah sistem. Sejak pertama Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan dengan satu sistem dengan kemampuan untuk memberi menurut saya. Menarik sekali. Lihat, matahari Tuhan ciptakan untuk memberi, dan karena matahari memberi, kita semua mendapatkan cahaya. Bumi juga diciptakan untuk memberi, dan karena itu bumi memberi kita banyak tanaman dan lain sebagainya untuk kita bisa nikmati, memberi kita kehidupan. Pohon juga memberi, karena pohon memberi kita yang bisa kita nikmati sehingga kita bisa hidup. Inilah konsep sejak awal ketika Tuhan menciptakan dunia ini termasuk kita. Baik alam maupun kita manusia diciptakan Bapak Ibu dengan konsep memberi. Dengan sistem sirkulasi, sistem memberi. Dan itulah cara Tuhan. Cara yang Tuhan kendaki bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya. Untuk hidup. Mengapa manusia tidak mau memberi? Mengapa kita tidak mau memberi? Akarnya adalah ketidakpercayaan kita kepada Allah pencipta. Alih-alih memberi. Mereka justru atau orang-orang tadi justru menimbunnya karena khawatir akan kekurangan. Karena mereka sayang atau sangat mencintai uang mereka. Bapak Ibu menarik, ada orang berkata, bukanlah lonceng sampai Anda membunyikannya. Bukanlah sebuah lagu sampai Anda menyanyikannya. Bukanlah cinta bukanlah bukanlah lonceng sampai Anda membunyikannya. Sebuah lagu bukanlah lagu sampai Anda menyanyikannya. Demikian pula dengan cinta. Cinta bukanlah cinta sampai Anda memberikannya kepada orang lain. Kegembiraan, kebahagiaan bukanlah kegembiraan sampai Anda membagikannya.
Demikian pula dengan kekayaan. Kekayaan tidaklah benar-benar harta sampai kamu menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Bapak Ibu, Salomo dalam Pengkhotbah 5:13. Jelas, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Hati-hati, karena dengan menyimpan dan menimbun uang, karena itu justru akan mencelakakan kita, Bapak Ibu. Kata firman Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Yakobus pasal 5, dalam pasal 5 ayat 1-3 tadi. Pertanyaan Bapak Ibu. Kalau memang Yakobus bicara soal orang kaya, mungkin Bapak Ibu bilang, oh Yakobus pasal 5 ayat 1-3 tadi bukan untuk saya, ini bukan orang lain, bukan untuk orang lain karena saya bukan orang kaya. Sehingga pertanyaan, menurut Bapak Ibu siapa itu orang kaya? Jika kita membaca bagian ini Bapak Ibu, mungkin kita langsung dengan cepat seperti saya katakan tadi. Ini bukan untuk saya. Yakobus menulis untuk orang lain, Bapak Ibu. Oke, sekarang caranya untuk tahu, menjawab siapa itu orang kaya. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan teman-teman atau keluarga Bapak Ibu ya. Kalau yang ada di Amerika ini, tinggal di Amerika, Bapak Ibu bandingkan dengan teman-teman keluarga Bapak Ibu yang mungkin ada di Indonesia. Saya tahu ada di antara Bapak Ibu yang punya keluarga, saudara di Indonesia yang mungkin jauh lebih beruntung, mereka lebih punya banyak uang daripada Bapak Ibu. Tapi yang di Indonesia, Bapak Ibu coba lihat ke bawah, perhatikan orang-orang lain, atau mungkin teman-teman Bapak Ibu yang hidupnya jauh lebih susah. Yang kita tinggal di sini, coba lihat mereka yang tinggal di Indonesia. Bapak Ibu coba lihat dan bandingkan anak-anak kita di sini dengan anak-anak yang ada di panti-panti asuhan kita di Indonesia. Coba bandingkan diri kita dan situasi kita dengan beberapa negara di bagian dunia ketiga. Kita orang kaya bagi mereka atau tidak? Saya yakin anak-anak di panti asuhan kita di Sentani, di Merauke, di Medan Bapak Ibu, di berbagai tempat yang kita support di Indonesia. Ketika mereka lihat anak-anak kita di sini, ketika mereka lihat Brandon, Jethro, Sage, mungkin lihat Devia, Kenneth, Carissa siapa, lihat Navarro, Jose. Mereka katakan, wow, anak-anak itu atau mereka semua yang di Amerika beruntung. Mereka adalah orang-orang kaya. Bapak Ibu, siapa itu orang kaya? Kita juga. Saya ingat keponakan Ibu Sarah beberapa waktu yang lalu saya sering datang ke Indonesia, ke Bali dan tinggal di rumahnya. Kemudian biasalah Bapak Ibu kalau pulang ke Indonesia kan kita bagi-bagi gitu, bukan bagi-bagi uang, tapi ya ada coklat, ada permen karet dari sini, atau ada lotion dibagi. Saya ingat keponakannya Ibu Sarah, jelas-jelas loh keponakan Ibu Sarah ini mungkin boleh dikatakan dari segi materi lebih punya ya, Bapak Ibu lebih banyak uangnya mungkin kalau boleh dikatakan secara uang lebih banyak Bapak. Tapi setiap kali saya datang mereka selalu datang waktu mereka masih kecil. Mereka datang di sekitar saya, lihat koper saya dibuka, kemudian ini titipan buat ini titipan buat mamamu, ini titipan buat kamu ya. Mereka bilang, dia lihat begini, wow, Om Ricky kaya sekali. Banyak sekali barang-barang yang mau dibagi, kayanya luar biasa. Bapak Ibu lihat? Kaya. Keponakannya Ibu Sarah, keponakan saya di Indonesia, lihat kayak saya pergi ke Sorong, keponakan saya di Sorong, lihat saya, wih banyak sekali uangnya, wih kaya sekali Bapak Ibu. Nah, siapa kaya? Relatif. Kita semua kaya bagi mereka. Kalau kita menjadi orang kaya seperti Yakobus sampaikan dalam ayat 1-3 tadi, kita sedang menyimpan menimbung uang atau harta kita tidak menyalurkannya Bapak Ibu. Kita sedang menimbun untuk diri kita sendiri karena kita cinta uang. Ingat, firman Tuhan katakan kita sedang dalam bahaya. Apalagi di hari-hari terakhir ini, jika dunia ini berakhir, jika kita nanti diangkat, jika masa pengangkatan itu, kemana semua harta dan kekayaan kita? Bagaimana nasib mereka semua? Bagaimana dengan harta-harta kita semua Bapak Ibu? Saya yakin di sini dalam poin pertama, Yakobus sedang mengingatkan kita semua bahwa jangan lupa, Tuhan tertarik dengan bagaimana kita menyimpan uang kita. Dan Tuhan sedang mengamati kita sekarang, termasuk bagaimana kita menghandle uang dan kekayaan kita. Kita timbunkah? Atau kita salurkankah bagi orang lain untuk menolong mereka yang sedang membutuhkan? Dan mendukung pekerjaan Tuhan, pekerjaan penginjilan di berbagai tempat. Oke Bapak Ibu, kita telah bicara panjang lebar tentang poin yang pertama. Bagaimana Allah sedang melihat cara kita atau bagaimana kita menyimpan uang kita. Saya tadi katakan ada 4, tapi saya akan lihat sama-sama Bapak Ibu secara cepat. Yang kedua, saya yakin Tuhan juga atau pencipta kita Allah sedang melihat bagaimana kita mengamankan uang kita. Mengamankan dengan cara seperti apa Bapak Ibu? Baca ayat 4.
Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Apa maksudnya? Tuhan melihat cara kita mengamankan uang kita. Di sini, Yakobus berkata beberapa orang tidak hanya bersalah karena cara mereka menyimpan atau menyelamatkan atau dengan kata lain menimbun uang mereka. Tapi beberapa orang juga kedapatan bersalah karena cara mereka mengamankan uang mereka. Mereka mengamankan untuk diri mereka sendiri, tapi mengorbankan orang lain. Mengorbankan mereka yang miskin. Mereka tidak bayar tepat waktu, mereka menindas yang miskin, mereka menahan upah. Dengan kekuatan dan arogansi ekonomi yang mereka miliki. Bapak Ibu, inilah yang dikutuk oleh firman Tuhan. Inilah yang dilawan oleh kebenaran firman Tuhan. Allah jelas menentang keuntungan yang diperoleh secara salah, yang diperoleh dengan cara yang salah. Saya percaya Tuhan menentang keuntungan yang kita dapatkan dengan seperti ini, dengan menindas mereka yang miskin. Dan jangan lupa, Bapak Ibu baca Alkitab. Allah justru berpihak kepada orang miskin. Allah kita selalu berpihak kepada orang miskin. Sehingga hati-hati ketika kita mengamankan uang kita, demi kebutuhan kita, dengan cara menindas yang miskin. Tuhan yang adalah Bapa kita memiliki hati yang penuh kasih dan belas kasihan. Dia mau kita juga sama dengan hati Dia. Berbagi dengan mereka yang membutuhkan, Bapak Ibu. Yang ketiga, Tuhan tidak hanya melihat dan tertarik dengan bagaimana kita menyimpan uang, juga bagaimana kita mengamankan uang kita, tapi Tuhan juga tertarik dan sedang melihat Bapak Ibu dan saya sekarang bagaimana memakai atau bagaimana kita memakai, membelanjakan uang kita. Bapak Ibu bisa baca dalam ayat 5. Ayat 5 sampai ayat 6, Bapak Ibu. Dalam ayat 5 perhatikan. Yakobus katakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti hari penyembelihan. Bapak Ibu, sekarang dalam bagian ini Tuhan atau firman Tuhan sedang berbicara tentang mereka yang hidup untuk kesenangan dan kemewahan semata. Tuhan sedang berbicara tentang mereka yang dengan egois mengambil uang yang telah diberikan Tuhan kepada mereka yang seharusnya menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan sedang melihat bagaimana kita membelanjakan uang kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, Tuhan sama sekali tidak menentang kesenangan. Justru Tuhan ingin Bapak Ibu dan saya happy, bahagia, dan senang. Yang Alkitab katakan bahwa adalah, ingat Alkitab katakan apa? Dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang yang ada padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Di sini Alkitab firman Tuhan berkata bahwa Allah berkenan dengan kesenangan. Terjemahan lain, apabila kita hidup bahagia, apabila kita happy, Bapak Ibu. Tuhan ingin kita menikmati hal-hal dari dunia ini. Dia sama sekali tidak menentang kesenangan, kekayaan. Tapi tentunya yang kita dapatkan dengan cara yang benar. Yang Tuhan sangat tentang adalah kecerobohan. Ingat, sekali lagi garis bawahi. Yang Tuhan tentang adalah kecerobohan, keegoisan, kemewahan, pemborosan ketika kita menghabiskan uang kita. Tuhan tidak menentang kesenangan. Sekali lagi garis bawahi kalimat saya, Bapak Ibu. Kesenangan yang gimana? Yang sah, yang layak kita nikmati, yang kita dapatkan dengan benar. Tapi yang Tuhan kita tentang adalah kecerobohan, keserakahan, pemborosan. Bapak Ibu, kita semua, hanya kita yang tahu sampai hari ini bagaimana dan sejauh mana kita menghabiskan uang kita. Hanya untuk kesenangan diri sendiri kah? Demi menyenangkan diri kita sendiri kah? Atau kita salurkan untuk menolong orang lain? Untuk misi sedunia, untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, pekerjaan Tuhan di Indonesia, pekerjaan Tuhan di berbagai tempat. Tuhan sedang melihat kita. Bagian yang ketiga nih Bapak Ibu, saya ingat cerita tentang, Bapak Ibu juga mungkin tahu seorang tokoh bernama John Rockefeller. Seorang pebisnis papan atas di Amerika Serikat. Rockefeller dikenal karena punya perusahaan minyak bernama Standard Oil yang menjual minyak di Amerika Serikat dari akhir abad 19 sampai awal abad ke-20. Rockefeller adalah seorang miliarder pertama dalam sejarah dunia dan dianggap sebagai orang terkaya di Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia pada waktu itu. Rockefeller menjadi kaya raya setelah harga saham dari perusahaan minyaknya meroket tinggi luar biasa pada tanggal 19 September 1916. Rockefeller juga tercatat menjadi founder dan owner dari beberapa bank dan juga perusahaan kereta api dan obligasi di Amerika Serikat. Tapi diceritakan, satu waktu Rockefeller menderita sakit mah akut pada usia 55 tahun yang mengakibatkan pendarahan akut di mahnya di ususnya. Satu-satunya yang Rockefeller bisa makan waktu itu adalah biskuit dan susu. Dia tidak bisa tidur
selama 1 jam penuh. Tidak pernah tidur 1 jam penuh. Bapak Ibu, susah sekali tidur. Sakit luar biasa. Dia memiliki jutaan dolar pada waktu itu. Tapi dokter waktu melihat Rockefeller kondisinya katakan, Tuan Rockefeller, Anda sedang sekarat dan Anda akan mati dalam waktu yang singkat. Bapak Ibu, waktu dengar kata-kata itu, Rockefeller langsung mulai berpikir. Dia bukan orang bodoh. Dia berpikir, dia bilang, saya tidak bisa seperti ini terus. Saya tidak bisa hanya mengumpulkan uang terus. Menghasilkan uang dan mengumpulkan uang. Tapi mulai hari ini Rockefeller katakan, saya mau berubah. Saya mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya mau berhenti untuk menimbun kekayaan, tapi mulai belajar untuk menyalurkan uang dan harta yang saya miliki. Untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Apa yang terjadi waktu Rockefeller mengambil keputusan bertobat dan memutuskan untuk tidak menimbun uang, tapi menyalurkan bagi orang lain. Rockefeller sembuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dia hidup 30 tahun lagi setelah itu. Dan dia katakan, dia saksikan, saya baru sadar, saya terlalu sibuk untuk mengumpulkan uang. Tapi hari ini saya mau berjanji di hadapan Tuhan. Saya mau memberikan untuk orang lain, saya mau berbagi untuk orang lain. Bapak Ibu, semakin banyak Rockefeller memberi, dia semakin bahagia, dan dia semakin sehat. Luar biasa kisah tentang Rockefeller. Ada yang mencatat, Rockefeller cerita tentang seorang pria sekarat yang rupanya mempelajari rahasia yang ada dalam firman Tuhan dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih baik lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu hari ini? Rockefeller belajar dari Kisah Rasul 20:35. Bagaimana Bapak Ibu? Tuhan melihat kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, yang pertama ingat Tuhan melihat kita bagaimana kita menyimpan uang kita. Yang kedua, Tuhan melihat bagaimana kita mengamankan uang kita, apalagi mengamankan dengan cara yang salah. Yang ketiga, Tuhan melihat bagaimana kita membelanjakan uang kita. Apakah kita belanjakan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Yang terakhir, yang keempat, Tuhan saya yakin juga sedang melihat Bapak Ibu dan saya, khususnya bagaimana kita membagikan uang kita. Bapak Ibu bisa lihat ayat 7-9. Bapak Ibu, Yakobus mengingatkan kepada kita, ingat kedatangan Tuhan sudah dekat. Bahkan Yakobus katakan, saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan sampai dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 7 khususnya di sini Yakobus sedang mengatakan, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Seperti petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Yakobus ingatkan kepada kita, seperti itulah kita juga seperti seorang petani. Ketika kita menanam benih, kita berbagi dengan sesama, kita menyalurkan, membagikan harta uang kita kepada sesama. Sabarlah. Nantikanlah berkat yang Allah janjikan, yang akan engkau terima nanti. Tapi jangan lupa bahwa satu waktu nanti ketika Tuhan datang kembali, Tuhan akan meminta kita semua untuk memberi pertanggungjawaban tentang bagaimana kita menata semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita selama kita hidup. Termasuk uang dan harta kita, Bapak Ibu. Saya akan menutup khotbah saya hari ini dengan dua kesaksian Bapak Ibu. Ya, cerita tentang waktu saya bersama Pak Setia ke El Salvador. Bapak Ibu mengunjungi atau melakukan perkunjungan pelayanan misi ke El Salvador. Saya bertemu dengan seorang anak kecil Bapak Ibu. Dia cerita waktu Pak Setia datang, semua kita kenal Pak Setia. Waktu Pak Setia datang sebelumnya berkunjung ke sana. Rupanya Pak Setia memberikan mainan buat anak ini. Tapi waktu Pak Setia datang dengan saya, Bapak Ibu, kita kaget karena kita melihat mainan itu tidak dipakai tapi digantung di dinding rumah mereka. Kenapa Pak Setia tanya kenapa digantung? Anak ini katakan, ini kenang-kenangan. Saya tidak pernah punya hadiah seperti ini. Ini barang mewah buat saya. Sehingga digantung. Bapak Ibu yang kedua, saya ingat Ibu Sarah pernah singgung tentang anak ini namanya Putri. Yang kami layani di Sidoarjo, khususnya di Pospay. Waktu kami melayani GKK Sidoarjo, kami sempat membangun satu Pospay di daerah Tanggulangin. Bu Sarah cerita anak ini, pendek cerita, dia kelihatannya, kita pikir dia kerasukan setan, orang tuanya bawa ke dukun, ini dukun itu nggak sembuh, ternyata dia epilepsi, ternyata dia sakit ayan, dan kita kasih obat dia yang murah pada waktu itu. Gereja komit untuk terus kasih dia obat. Yang saya mau cerita Bapak Ibu, waktu saya dan Ibu Sarah sekeluarga mau pindah ke sini, mereka tahu kami mau tiba di Juanda untuk berangkat ke Amerika. Semua orang dari pos Tanggulangin itu, selain jemaat GKK Sidoarjo, orang-orang pos Tanggulangin itu juga datang, termasuk keluarga dari Putri, orang tuanya dan Putri. Bapak Ibu, saya sampai menangis dan Ibu Sarah tidak menyangka.
Orang yang boleh kita katakan miskin, tinggal di daerah yang sangat miskin di Tanggulangin. Tapi dia datang, keluarganya datang, bapak ibunya datang, dan putri. Mereka berikan kami amplop. Bapak ibu, uang amplop itu berisi uang yang kumuh, yang lusuh. Saya sampai tidak tahan, rasanya tidak mau menerima uang itu. Bapak ibu, itu saya terima, saya katakan thank you, bapak ibu, thank you, putri, terima kasih. Ini satu pemberian yang sangat berharga. Bapak ibu, orang yang boleh dikatakan miskin, hidup dalam kekurangan, tapi mampu untuk memberi. Bagaimana bapak ibu dan saya? Sekali lagi, kita tidak akan bawa semua uang dan harta kita ketika kita mati. Saya yakin kita tahu kebenaran ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Salurkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, topik pertama dari tema bulan ini. Hamba berdoa kiranya pelajaran dari Yakobus pasal 5, pelajaran tentang bagaimana Allah sedang melihat kami, mengamati kami, bagaimana kami menyimpan uang, bagaimana kami mengamankan uang, bagaimana kami membelanjakan dan menyalurkan uang kami kepada mereka yang membutuhkan. Kiranya firman Tuhan ini yang sudah menjadi berkat buat hamba, juga memberkati Bapak Ibu, menguatkan Bapak Ibu, tapi mengajar lagi kebenaran-kebenaran penting tentang uang, sehingga kami bisa melakukan mentaati kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami melihat Tuhan memberkati kami lagi. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu bisa siapkan roti, snack yang Bapak Ibu akan pakai untuk perjamuan kudus hari ini. Bapak juga bisa siapkan wine, anggur atau sirup, apa saja yang akan Bapak Ibu pakai untuk masuk dalam perjamuan kudus, untuk sebagai lambang dari roti dan sebagai lambang dari tubuh Tuhan yang hancur di atas kayu salib dan darah Tuhan Yesus yang tercurah di Bukit Golgota. Mari kita sama-sama ambil waktu teduh sambil Bapak Ibu mempersiapkan semua alat-alat untuk perjamuan kudus ini. Kalau Bapak Ibu sudah siap, sambil kita menunggu yang lain, kita bisa mengambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa pegang roti di tangan kanan. Bapak Ibu bisa sambil duduk, atau kalau Bapak Ibu mau berdiri juga bisa. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Bapak bisa mengangkat gelas atau cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus juga berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah." Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena hari ini di minggu pertama di bulan Juli, kami ada waktu lagi untuk duduk, diam, mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu. Kami makan roti, kami minum anggur. Kami diingatkan akan tubuh-Mu yang hancur di Bukit Golgota untuk kami, supaya kami bisa mendapatkan keselamatan kekal. Kami diingatkan akan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib untuk kami, supaya kami mendapatkan pengampunan dosa. Tuhan, hamba berdoa kiranya melalui perjamuan kudus hari ini, waktu ini,
tidak saja adalah waktu untuk mengingat, mengenang pengorbananmu di Bukit Golgota, tapi kami juga ada waktu untuk mengambil komitmen baru di hadapan Tuhan, mengambil resolusi baru lagi di hadapan Tuhan. Bagaimana kami harus hidup menyenangkan hati-Mu, menghormati Engkau, hidup dalam kekudusan, untuk membalas segala pengorbananmu di Bukit Golgota. Doa hamba semua kami yang mengikuti perjamuan kudus hari ini, tanpa terkecuali hamba dan semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini. Kami makin hari makin hidup takut Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh Tuhan lagi melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman Tuhan, dan juga melalui perjamuan kudus. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun yang berulang tahun selama 1 minggu ini, tanggal 1 Juli. Selamat ulang tahun untuk Jethro Zion Lolopua. Tuhan berkati Jethro selalu, makin bertumbuh menjadi anak Tuhan, mengasihi Tuhan, memberi hidup untuk Tuhan. Dan kalau Tuhan kendaki, Jethro bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Baik Bapak Ibu. Yang berikut, terus doakan persiapan retreat kita tanggal 5 sampai 7 Agustus tahun 2022 di San Diego dengan topik Recharge. Bapak Ibu doakan supaya kita semua yang ikut bergabung dalam retreat ini, kita semua diberkati Tuhan lagi, baterai rohani kita diperbaharui lagi oleh Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu jangan lupa doakan 17 September 2022, 17 September tahun ini, malam misi Global Mission Night kita dengan topik Reaching the Unreachable. Bapak Ibu berdoa supaya kita semua bisa mempersiapkan malam misi dengan baik, malam misi bisa dilaksanakan dengan baik, dan sekali lagi kita melihat Tuhan memberkati malam misi tahun ini dengan mujizatnya. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. Yes, this is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room, I will make room for you.
is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender.